Cek, 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 tes. Satu, dua, cek, cek. Cek, cek. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi Ibu Pertiwi. Maju, majulah, jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju, majulah, jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program pengembangan keprofesian berkelanjutan. E-sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian,
mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirim kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, dan memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi. Partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pengembang kompetensi dan karir profesional dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Selamat datang di Exospace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan Exospace. Kunjungi kami sekarang
Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dahulu, apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan Mas narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini? Baik, sudah tahu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Izin kita tanyakan dulu, apakah Bapak Ketua Umum Apeknas, apakah sudah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini? Selamat pagi, Mbak Rani. Ya, selamat pagi Bapak. Silakan Baik, dilanjut. siap Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Kamis 4 Desember 2025, dengan tema Peran BIM dalam meningkatkan pemahaman konstruksi generasi Z. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Maharani yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Apeknas, Mas narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Hadirnya Gen Z membawa warna baru bagi dunia konstruksi. Generasi ini dikenal dengan adaptif, kreatif, dan juga cepat menguasai teknologi. Melalui webinar hari ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana inovasi, pola pikir baru, dan juga kemajuan digital Gen Z dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pembangunan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum Apeknas, serta narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Saudara Jingga Eka Saputra, selaku Apprentice Apeknas, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu semua. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu, perwakilan dari LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan mendengarkan mars dari Apeknas, lalu open speech dari Ketua Umum Apeknas, dan selanjutnya melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi, serta pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk pemutaran videonya.
Baik, terima kasih kepada admin. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan open speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih moderator kita Mbak Maharani, atau yang biasa disapa Rani ya. Ini luar biasa. Pagi ini kita akan mulai dalam acara webinar Kamis 4 Desember 2025 dengan kita awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam konstruksi. Bapak Ibu yang hadir hari ini, perlu kami sampaikan bahwasanya Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APENAS) senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan webinar secara periodik, ya, sehingga tanggung jawab asosiasi APENAS kepada anggotanya dalam pemberdayaan anggota dalam memberikan informasi-informasi yang terupdate di dunia konstruksi. Namun ada juga tanggung jawab moral kami dalam kepengurusan APENAS, bahwasanya tanggung jawab regenerasi untuk generasi berikutnya itu menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Untuk itu kami memberikan kesempatan yang sangat baik kepada anak-anak kami generasi Gen Z, yang dikenal saat ini dengan generasi Gen Z. Sehingga meskipun mereka masih dalam usia dalam proses pendidikan di kampus, namun mereka harus kita beri ruang dalam menyampaikan pengetahuan, pemahaman mereka mengenai dunia konstruksi. Sehingga kita bisa memastikan negara ini akan berjalan dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, anak-anak Gen Z inilah yang akan menjadi cikal bakal pemimpin masa depan negeri ini, Indonesia, dunia konstruksi pada umumnya, sehingga kita semua meyakini bahwasanya negeri kita akan lebih baik dan akan lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Tanggung jawab regenerasi ini kami tetap berkomitmen APENAS untuk memberikan kesempatan porsi kepada para kontraktor maupun dunia konstruksi di Indonesia, khususnya anak-anak Gen Z. Sehingga anak-anak Gen Z memahami apa itu konstruksi dan bagaimana improvement yang akan dilakukan di dalam dunia konstruksi. Hari ini kita akan memberikan ruang tersebut kepada narasumber kita, ya, Mas Jingga, atau kita biasa sapa dengan Bro Jingga. Bro Jingga akan memaparkan pengetahuannya mengenai dunia konstruksi, sehingga kita semua bisa kembali kepada peribahasa yang mengatakan don't judge the book from the cover. Kita harus melihat isi daripada buku itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana isi daripada presentasi yang akan disampaikan Bro Jingga nantinya, sehingga teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ini mendapatkan pencerahan yang positif mengenai dunia konstruksi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, ya, Bro Jingga, sudah mempersiapkan diri selama masa pemagangan di APENAS, sehingga nanti apa yang didapatkan selama pemagangan di APENAS menjadi cikal bakal untuk kembali ke kampus dan akan di-sharing kepada teman-teman sebayanya, bahwasanya APENAS membuka ruang untuk pengembangan Gen Z di dunia konstruksi, sehingga kita bisa sama-sama berpikir bersama, bekerja bersama untuk kemajuan Indonesia maju
2045. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK yang bila hadir melalui perwakilan kepada Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum, maupun Kementerian PKP yang saat ini Bapak Ibu semua teman-teman bahwasanya tahun kemarin kementerian masih satu ya disebut dengan Kementerian PUPR dan saat ini sudah berubah nama menjadi dua kementerian. Yang pertama Kementerian Pekerjaan Umum PU dengan Pak Menterinya Pak Dodi dan Ibu Wakil Menteri Ibu Diana. Dan begitu juga dengan Kementerian PKP, ya, Kementerian PKP Perumahan dan Pemukiman yang Pak Menterinya adalah Bapak Marwara Sirait. Eh, ini informasi yang di dunia konstruksi juga masih belum pada update ya, bahwasanya kementerian sudah ada dua, yang dulu Kementerian PUPR, sekarang berubah nama menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir dalam webinar ini, dan kami berharap semoga berbahagia dalam mengikuti webinar ini, sehingga ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita saling bisa sharing, bisa menjadikan amalan baik untuk kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih juga untuk moderator yang luar biasa, ya Mbak Rani, luar biasa, masih mahasiswa, mahasiswi, tapi sudah memberikan kontribusi yang positif selama pemagangan di APENAS. Sekali lagi untuk institusi yang boleh kami ucapkan terima kasih, baik itu dari Institut Teknologi Batam ITEBA, dari Politeknik Negeri Batam, dan dari Sumatera Barat, Padang. Terima kasih juga yang sudah boleh bergabung di pemagangan APENAS, dan kami juga membuka untuk tahun ajaran baru anak-anak kami yang mau magang di APENAS, kami persilakan. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak, Bapak Ibu. Kami berharap semuanya berbahagia, semuanya bersuka cita, dan kami akhiri wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator Mbak Rani, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Insinyur Fandi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjut kepada admin untuk pemutaran video. Dipersilakan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, di sini kami dari ISO Space memiliki promo akhir tahun yaitu ISO 9001 yang dapat menyediakan training ISO, dokumentasi ISO, dan juga sertifikasi ISO dari harga Rp25 juta dan mendapat diskon dengan harga 10 juta. Dan Bapak Ibu jika berminat bisa menghubungi di 0822 8830 3338. Dan selanjutnya
kami memiliki promo akhir tahun yaitu di ISO 14001 yang menyediakan training ISO, dokumen ISO, dan sertifikat ISO dari harga Rp25 juta dan mendapat diskon hanya Rp10 juta. Bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa hubungi di call center kami yaitu di 0822 8830 3338. Baik, untuk promo selanjutnya kami menyediakan promo akhir tahun yaitu ISO 45001 yang menyediakan training ISO, dokumen ISO, serta sertifikat ISO dari harga 25 juta dan mendapat diskon hanya 10 juta saja. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat, dapat menghubungi di call center kami di 0822 8830 3338. Happy Desember, ISO Ready, Bisnis Teen Ready. Oke, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di ISO Mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Baik, terima kasih pada admin, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan acara webinar kita yang akan dipandu oleh Saudara Jingga. Kepada Saudara Jingga, dipersilakan. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar hari ini dengan judul peran BIM dalam meningkatkan pemahaman konstruksi generasi Z. Saya Jingga Eka Saputra selaku Apprentice Apeknas. Saya adalah seorang siswa SMK Negeri 1 Bukit Tinggi yang menempuh pendidikan pada jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan atau biasa dipanggil DPIB. Saya memiliki minat yang kuat dalam bidang perencanaan bangunan dan desain teknik. Melalui jurusan tersebut, saya aktif mempelajari dasar-dasar permodelan bangunan, membaca gambar teknik, serta menggunakan perangkat lunak untuk desain konstruksi. Di luar kegiatan akademik, saya mengikuti ekstrakurikuler Japanese Club. Saya tertarik mempelajari budaya dan bahasa Jepang sebagai wawasan tambahan untuk pengembangan diri di masa depan. Dan saya akan memandu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Webinar ini bertujuan untuk kemajuan teknologi di dunia konstruksi.
terutama bagaimana generasi Z yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012 bisa belajar konstruksi dengan lebih mudah. Kita akan bahas BIM yang mungkin baru bagi sebagian dari Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mari kita mulai. Bayangkan, Anda ingin membangun rumah impian. Dulu orang menggunakan gambar datar di kertas teknologi bernama BIM, singkatan dari Building Information Modeling, yang membuat semua jadi seperti Lego digital. Baik Bapak Ibu sekalian, BIM adalah alat komputer yang membuat model virtual 3D dari bangunan, lengkap dengan data seperti bahan apa yang digunakan, berapa sih biaya, dan bagaimana proses pembangunannya. Generasi Z atau yang sering disebut Gen Z adalah anak muda yang tumbuh dengan smartphone dan internet, itu seperti lewat video atau game. Bukan hanya baca buku teks yang membosankan. Jadi, webinar ini akan membahas bagaimana BIM membantu Gen Z memahami dunia konstruksi, seperti bagaimana bangunan dibuat dengan cara yang lebih menarik dan mudah. Mengapa penting? Karena konstruksi adalah bagian besar dari kehidupan kita, mulai rumah tinggal sampai gedung kantor. Dengan BIM, Gen Z bisa belajar tanpa harus ke lapangan dulu. Dan itu membuat mereka lebih siap menghadapi masa depan. Baik, kita lanjut untuk pembahasan apa itu BIM. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih sebenarnya BIM itu. BIM bukan cuma gambar 3D biasa, seperti yang Anda lihat di film-film. Ini adalah sistem yang menyimpan semua informasi tentang bangunan dalam satu model digital. Oke, misalnya dalam spesifikasi bahan, kita menentukan apa jenis beton atau kayu yang digunakan. Lalu dalam jadwal, kapan ya fondasi mulai dibangun. Lalu dalam biaya, kita bisa menentukan berapa total uang yang dibutuhkan. Dan dalam simulasi, kita bisa menentukan bagaimana bangunan akan terlihat jika hujan atau panas. BIM memungkinkan orang-orang seperti arsitek, insinyur, dan tukang dapat kerjasama secara real time, bahkan dari rumah. Bayangkan seperti Google Docs. Tapi untuk bangunan, contoh software BIM yang populer adalah Revit dari perusahaan Autodesk. Tanpa BIM, proyek konstruksi sering telat atau boros biaya karena kesalahan. Dengan BIM, semuanya lebih akurat dan efisien. Ini seperti memilih peta lengkap sebelum perjalanan. Baik, kita lanjut untuk pembahasan karakteristik generasi Z dalam konstruksi. Nah, sekarang mari bicara tentang Gen Z. Mereka adalah anak muda yang lahir di era digital. Jadi, mereka mahir dengan gadget seperti ponsel dan VR. Dalam konstruksi, Gen Z suka belajar dengan cara interaktif, yaitu klik dan coba sendiri. Bukan hanya dengan ceramah, lalu visual. Bagaimana lihat gambar atau video, bukan teks panjang. Dan kolaboratif, menentukan kerja tim online seperti di grup WhatsApp. Mereka sering kurang pengalaman praktis di lapangan. Tapi BIM menjabati itu. Gen Z juga peduli dengan inovasi seperti bangunan yang ramah lingkungan. Nah, BIM cocok banget untuk mereka karena membuat mereka belajar konstruksi jadi seperti main game.
Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran BIM dalam meningkatkan pemahaman. Peran yang pertama yaitu visualisasi dan simulasi. BIM membantu visualisasi dengan mode 3D. Gen Z bisa lihat bangunan dari semua sudut, bahkan simulasi bagaimana proses pembangunan. Misalnya, lihat animasi fondasi diletakkan, dinding dibangun dengan VR, mereka bisa masuk ke bangunan virtual tanpa ke lokasi sungguhan. Ini membuat pemahaman struktur bangunan jadi lebih mudah dan menyenangkan, seperti nonton film 3D. Peran yang kedua, kolaborasi. BIM mendorong kerjasama platform online seperti BIM 360 memungkinkan Gen Z berbagi ide dan model secara real time. Mereka belajar bagaimana tim konstruksi, koordinasi, seperti arsitek dan insinyur diskusi online. Ini mengajarkan keterampilan kerja tim digital yang penting di era sekarang. Peran yang ketiga yaitu analisis data dan inovasi. Dalam hal ini, BIM bisa analisis data seperti berapa efisien energi bangunan atau risiko banjir. Gen Z bisa eksplorasi ide baru seperti bangunan hijau dengan panel surya. Dengan AI, BIM memprediksi masalah. Jadi, mereka belajar pemecahan masalah cerdas. Ini membuat konstruksi terasa relevan dengan masalah dunia nyata, seperti perubahan iklim. Peran yang keempat, yaitu efisiensi dan pengurangan kesalahan. BIM mengurangi kesalahan, misalnya deteksi otomatis jika pipa saling tabrak dalam desain. Gen Z belajar akurasi tanpa rugi besar. Proyek jadi lebih cepat dan hemat, menunjukkan bagaimana teknologi membuat konstruksi lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dan rekomendasi. Tantangan. Yang pertama, rendahnya literasi BIM di kalangan pelajar dan mahasiswa. BIM masih tergolong teknologi baru di dunia pendidik. Banyak sekolah atau kampus belum menjadi BIM sebagai mata kuliah wajib, sehingga siswa tidak mengenal konsep modeling terintegrasi sejak awal. Meskipun Gen Z sangat akrab dengan teknologi digital, mereka belum tentu memahami cara kerja BIM yang menggabungkan informasi desain, struktur, biaya, dan manajemen proyek dalam satu model. Dan tantangan kedua yaitu keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak. Aplikasi BIM seperti Revit membutuhkan perangkat komputer dan spesifikasi tinggi. Sayangnya, tidak semua pelajar memiliki perangkat tersebut. Selain itu, lisensi software profesional juga cukup mahal, sehingga menjadi hambatan untuk pelajar mandiri tanpa fasilitas kampus. Dan tantangan ketiga yaitu akses pelatihan yang terbatas. Pelatihan BIM bertaraf profesional atau bersertifikat biasanya hanya tersedia di kota besar dan lembaga tertentu. Sementara itu, banyak pelatihan gratis atau online yang tersedia, namun seringkali kurang mendalam dan hanya memberikan pengetahuan dasar, tidak sampai pada penerapan nyata di proyek. Dan tantangan keempat yaitu minimnya kolaborasi industri ke kampus. Banyak mahasiswa belajar teori BIM di kelas tetapi tidak melihat langsung bagaimana BIM digunakan di lapangan tanpa contoh nyata dari proyek konstruksi. Mahasiswa kesulitan memahami alur kerja sesungguhnya. Akibat munculnya kesenjangan kompetensi antara apa yang dipelajari di kampus dan kebutuhan industri.
Dan tantangan kelima yaitu kurangnya dosen atau pengajar yang menguasai BIM. Tidak semua dosen memiliki pengalaman kerja atau sertifikasi profesional. Di bidang BIM, bukan hanya soal pengoperasian software, tetapi juga mencakup manajemen koordinasi dan standar kerja. Butuh waktu bagi para pengajar untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran baru ini. Dan tantangan keenam yaitu resistensi dari praktisi senior. Meskipun Gen Z cepat menguasai teknologi, mereka biasanya bekerja bersama. Praktisi senior yang terbiasa menggunakan metode konvensional, beberapa praktisi merasa BIM terlalu rumit atau belum perlu diterapkan sehingga adopsi BIM berjalan lambat di dunia kerja. Hal ini membuat generasi Z tidak selalu mendapati dukungan penuh untuk penggunaan BIM. Dan tantangan ketujuh yaitu data dan standar BIM yang belum seragam di Indonesia. Setiap proyek sering menggunakan standar BIM yang berbeda-beda karena belum ada keseragaman nasional yang kuat. Mahasiswa jadi bingung memilih standar atau cara kerja yang benar. Ketidakkonsistenan ini membuat proses pembelajaran BIM menjadi tidak stabil dan sulit dipahami secara menyeluruh. Yang B, rekomendasi. Rekomendasi yang bisa dilakukan yang pertama yaitu integrasi BIM dalam kurikulum pendidikan. Kampus perlu memasukkan BIM sebagai mata kuliah wajib agar semua mahasiswa mengenal konsep koordinasi digital sejak awal. Materi yang diajarkan bisa meliputi dasar BIM, pemodelan arsitektur, struktur MEP, hingga manajemen BIM. Jika memungkinkan, tugas akhir berbasis BIM akan mendorong mahasiswa menerapkan seluruh konsep secara nyata. Dan yang kedua yaitu program pelatihan dan workshop intensif untuk generasi Z. Kegiatan seperti bootcamp, plan modeling, atau project-based learning sangat cocok untuk generasi Z yang suka belajar interaktif. Kolaborasi dengan penyedia software seperti Autodesk atau Trimble dapat membuka akses pelatihan yang lebih berkualitas dan bersertifikat. Lalu yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas perangkat komputasi dan lab BIM. Kampus dapat membangun laboratorium dengan visi performa tinggi agar mahasiswa bisa latihan modeling tanpa kendala spesifikasi perangkat. Selain itu, kampus dapat menyediakan akses legal di lisensi edukasi agar mahasiswa bisa menggunakan software BIM tanpa biaya tambahan. Yang keempat yaitu kolaborasi industri ke akademik. Industri konstruksi dapat bekerja sama dengan kampus untuk menyediakan studi kasus, proyek nyata, atau program magang di proyek yang menerapkan BIM. Pengalaman langsung ini sangat membantu mahasiswa memahami alur kerja BIM sesungguhnya dan meningkatkan kesempatan kerja mereka. Yang kelima yaitu penguasaan kompetensi BIM, penguatan kompetensi pengajar. Dosen perlu mengikuti pelatihan BIM tingkat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Program pelatihan seperti Certified BIM Instructor dapat memastikan metode pembelajaran BIM di kampus sesuai standar industri. Yang keenam yaitu membangun komunitas pembelajar BIM untuk generasi Z. Komunitas online atau offline sangat bermanfaat untuk
berbagai tips, tutorial, dan pengalaman. Gen Z cenderung suka belajar melalui forum, grup diskusi, dan mentoring komunitas dapat meningkatkan antusiasme dan mempercepat penyebaran pengetahuan BIM. Yang ketujuh yaitu standarisasi dan panduan BIM tingkat pendidikan. Untuk memudahkan pembelajaran, kampus atau lembaga pendidikan dapat membuka BIM guideline khusus mahasiswa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedelapan yaitu penerapan metode gamifikasi. Metode gamifikasi seperti leaderboard, minigame modeling, tantangan mingguan, dan penghargaan dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik. Pendekatan ini cocok untuk generasi Z yang menyukai tantangan visual dan interaktif. Yang kesembilan yaitu promosi manfaat real dari BIM di dunia kerja. Mahasiswa perlu melihat secara jelas keunggulan BIM dibanding metode konvensional. Misalnya, efisiensi waktu, minim kesalahan koordinasi, dan peluang karir seperti BIM. BIM spesialis dan atau BIM koordinator. Pemahaman manfaat nyata ini akan meningkatkan motivasi belajar. Jadi, kesimpulannya dari materi tersebut adalah BIM adalah teknologi penting dalam dunia konstruksi. Modern karena mampu menggabungkan desain dan material, biaya, jadwal, dan simulasi dalam satu model digital. Nah, teknologi ini sangat sesuai untuk generasi Z yang terbiasa belajar melalui visual, interaksi digital, serta kolaborasi online. Melalui BIM, Gen Z dapat memahami proses konstruksi secara lebih cepat dan menarik, seperti melihat simulasi pembangunan, melakukan koordinasi tim secara real-time, hingga menganalisis efisiensi energi dan risiko bangunan. Dengan cara belajar yang lebih interaktif seperti ini, BIM membantu menjembatani minimnya pengalaman lapangan yang biasanya dimiliki pelajar muda. Namun, penerapan BIM masih menghadapi tantangan mulai dari rendahnya literasi BIM di sekolah atau kampus, keterbatasan perangkat komputer, serta akses pelatihan yang kurang merata, hingga minimnya dosen ahli dan belum seragamnya standar BIM di Indonesia. Selain itu, resistensi dari praktisi senior juga membuat adopsi BIM berjalan lambat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti integrasi BIM dalam kurikulum pendidikan, menyediakan fasilitas laboratorium, meningkatkan kompetensi dosen, kolaborasi dengan industri, standarisasi BIM tingkat pendidikan, serta penggunaan metode gamifikasi agar pembelajaran lebih menarik bagi Gen Z. Pada akhirnya, BIM bukan hanya alat teknologi, tetapi jembatan penting untuk menyiapkan generasi Z agar lebih siap memasuki dunia konstruksi yang semakin digital, efisien, dan inovatif. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Kita telah melihat bersama bagaimana BIM bukan hanya sebuah teknologi, tetapi sebuah gerbang masa depan bagi dunia. Terutama bagi generasi Z yang lahir dengan kreativitas, kecepatan, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
Perjalanan menuju konstruksi digital memang penuh tantangan, mulai dari perangkat, pelatihan, hingga standar yang terus berkembang. Tapi hanya satu hal, setiap inovasi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Untuk para pendidik, mari kita jadikan jembatan untuk membuka akses teknologi bagi generasi berikutnya. Untuk para mahasiswa dan anak muda, jangan takut mencoba hal baru. Dunia konstruksi sedang berubah dan kalian adalah generasi yang akan memimpinnya. Ingatlah bahwa teknologi tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang mampu memanfaatkan teknologi dan mengembangkan bangsa menjadi lebih maju. Jadi, terus belajar dan jangan ragu bermimpi besar, karena masa depan konstruksi ada di tangan kalian. Tangan generasi yang kreatif, adaptif, dan penuh inovasi. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan mari kita bangun masa depan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan cantumkan di kolom komentar atau bertanya secara langsung dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih dari Bapak narasumber kita atas pemateri yang sudah dijelaskan tadi, luar biasa, Saudara Jingga. Keren sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh tadi rekan saya yaitu Saudara Jingga. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baiklah, di sini saya akan coba membacakan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Saudara Nirmala. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk Bapak Jingga. Apakah BIM benar-benar sudah menjadi kebutuhan mendesak di industri konstruksi Indonesia atau sekedar tren teknologi semata, Pak? Oke, boleh kepada Bapak Jingga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. BIM bukan lagi sekedar tren, tetapi sudah menjadi standar global di Indonesia. Kebutuhan BIM semakin mendesak karena proyek pembangunan semakin kompleks dan tuntutan efisiensi semakin tinggi. Selain itu, pemerintahan melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional sudah mendorong digitalisasi konstruksi. Tantangannya adalah kesempatan dan infrastruktur edukasi yang masih tertinggal. Studi kasus nyata dibuktikan dengan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Beberapa paket pembangunan IKN telah menggunakan BIM untuk koordinasi desain dan konstruksi. BIM digunakan untuk simulasi infrastruktur hijau, pengendalian waktu, hingga clash detection antara struktur dan MFP. Tanpa BIM, koordinasi antara perencana yang berasal dari berbagai konsultan internasional akan jauh lebih lambat dan rawan kesalahan. Itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa, Bapak Jingga. Bagaimana Ibu Nirmala? Apakah jawabannya sudah terjawab dari pertanyaan Ibu? Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada dari Mbak Monica. Izin bertanya, Pak, apakah alasan utama Gen Z lebih cepat beradaptasi dengan teknologi BIM dibanding generasi sebelumnya? Oke, Bapak Jingga, boleh langsung dijawab pertanyaannya.
Ini tadi pertanyaan dari Mbak Monica ya, menanyakan tentang alasan utama apa sih Gen Z biar lebih cepat beradaptasi dengan teknologi BIM dibanding dengan generasi sebelumnya. Pertanyaan bagus nih dari Mbak Monica. Oke, ada beberapa pertanyaan juga dari yang lain. Mungkin Bapak Ibu yang masih mau bertanya boleh share di kolom chat pertanyaannya, nanti bisa saya bantu untuk menjawab. Dan bagi yang mau langsung bertanya boleh banget bisa raise hand. Nanti saya memberikan kesempatan untuk menjawab. Oke. Silakan dijawab pertanyaannya Bapak Jingga dari pertanyaan Ibu Monica. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Gen Z tumbuh bersama teknologi digital, smartphone, aplikasi 3D, dan internet sejak kecil. Akibatnya mereka lebih cepat memahami antarmuka, software BIM seperti Revit, Nextboard, atau Tekla. Karena pola pikir mereka memang sudah terbiasa dengan visualisasi digital dan tool berbagai teknologi. Itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Jingga. Bagaimana Mbak Monica? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Saya rasa sudah terjawab ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mbak Lia. Izin bertanya mengenai mengapa BIM dianggap sangat cocok untuk generasi Z dan apa bukti konkret bahwa BIM benar-benar meningkatkan pemahaman mereka terhadap konstruksi. Oke, baik. Kepada Mas Jingga boleh langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Lia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Generasi Z adalah generasi visual digital yang lebih cepat belajar lewat interaksi, simulasi, dan eksplorasi mandiri. BIM memiliki karakteristik yang sama, visual 3D, real-time, hingga kolaboratif. Dan berbasis data, hasil studi menunjukkan Gen Z memahami konsep konstruksi 2-3 kali lebih cepat melalui model 3D dibandingkan gambar 2 dimensi. Studi kasus nyata yaitu pada Universitas Indonesia dalam program BIM Center 2022. Terdapat mahasiswa yang mengikuti mata kuliah BIM dan praktik modeling mampu menyelesaikan studi kasus perencanaan struktur lebih cepat dan lebih akurat. Dibandingkan kelas non-BIM, mereka bahkan mampu mendeteksi kesalahan elemen struktur yang tidak terlihat dalam gambar 2 dimensi. Mahasiswa melaporkan peningkatan pemahaman konstruksi hingga 60% setelah menggunakan BIM dan VR. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Jingga. Di sini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Mandala Putra. Izin bertanya, Bro. Mengapa BIM dianggap sangat cocok untuk generasi Z
Apa bukti konkret bahwa BIM benar-benar meningkatkan pemahaman mereka terhadap konstruksi? Oke, baik, kepada Mas Jingga boleh langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Mandala Putra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kecocokan BIM dengan Gen Z didorong oleh beberapa karakter utama generasi ini. Literasi digital tinggi. Gen Z tumbuh di era digital dan mahir menggunakan teknologi perangkat lunak dan plafon kolaborasi, yang merupakan proses digital terintegrasi terasa alami bagi mereka dibandingkan metode konvensional berbasis kertas. Pembelajaran visual. Gen Z lebih menyukai pembelajaran visual melalui video tutorial dan sumber daring, model 3D, dan memungkinkan mereka memvisualisasi seluruh siklus hidup proyek secara mendalam, bukan hanya membaca dena dua dimensi yang rumit. Kolaborasi dan umpan balik instan. Gen Z menyukai lingkungan kerja yang terhubung dan kolaboratif. BIM memfasilitasi kolaborasi waktu nyata antar tim proyek melalui plafon klub terbuka, memungkinkan komunitas yang efisien dan mengoptimalkan sumber daya, yang membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan menarik bagi mereka. Bukti peningkatan pemahaman, yaitu bukti bahwa BIM meningkatkan pemahaman Gen Z terhadap konstruksi, umumnya didokumentasikan melalui hasil proyek secara keseluruhan dan studi akademis mengenai efisiensi. Deteksi konflik. Salah satu bukti paling nyata adalah kemampuan BIM untuk mengidentifikasi potensi benturan bertabrakan dengan balok pada tahapan desain virtual jauh sebelum konstruksi efisien dimulai. Hal ini secara signifikan mengurangi kesalahan di lapangan dan meningkatkan pemahaman spesial tantangan proyek secara keseluruhan. Pengurangan revisi. Studi menunjukkan bahwa penggunaan BIM dapat secara drastis mengurangi jumlah revisi perencanaan karena kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki di awal. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih akurat dan terperinci tentang desain. Studi kasus proyek, implementasi BIM dalam proyek konstruksi seperti yang dibahas dalam berbagai jurnal dan studi kasus. Misalnya di IKN atau proyek bertingkat tinggi di Indonesia. Estimasi yang akurat. BIM menghasilkan estimasi biaya dan kuantitas material yang lebih akurat dan terperinci. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban pemaparan dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ahmad Mandala Putra. Bagaimana Bapak? Apakah jawabannya sudah cukup terjawab dari pertanyaan Bapak? Dan Bapak Ibu sekalian, untuk reminder kembali
dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan. Jika mau bertanya, bisa langsung bertanya di kolom chat. Dan jangan lupa untuk juga mengisi absensi kehadiran pada hari ini, di mana kami akan mengirimkan sertifikat webinar jikalau Bapak Ibu sekalian sudah mengisi daftar hadir yang sudah di kolom chat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Saudara Doni. Di sini izin bertanya Mas Jingga, mengapa masih banyak kampus dan SMK konstruksi di Indonesia yang belum mengadopsi BIM secara menyeluruh? Apakah kendala utamanya teknologi atau sumber daya manusianya, Pak? Oke. Mungkin tadi sudah ada dijelaskan oleh Saudara Jingga ya, kenapa nih banyak kampus dan juga sekolah, terutama mungkin yang ditanya oleh Mas Doni, ada SMK konstruksi yang di Indonesia belum mengadopsi BIM secara menyeluruh. Mungkin bisa dijelaskan kembali kepada Saudara Jingga, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kendala utamanya bukan teknologi, tetapi kesenjangan kompetensi pengajar dan kemampuan institusi menyediakan fasilitas memadai. Banyak dosen atau guru yang belum tersertifikasi BIM, sehingga sulit mengajar metode yang belum dikuasai. Selain itu, hardware untuk menjalankan BIM relatif mahal, sehingga akses mahasiswa terbatas. Studi kasus nyata dibuktikan dengan SMK di daerah Jawa Tengah dan Sulawesi. Sebagian besar laboratorium komputer masih menggunakan perangkat yang tidak mampu menjalankan software BIM seperti Revit. Akibatnya, siswa hanya belajar teori tanpa praktik modeling. Saat mengikuti lomba LKS atau magang di kontraktor besar, kemampuan mereka tidak memadai dan membutuhkan pelatihan ulang. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan jawaban yang luar biasa dari Mas Jingga. Atas jawaban dari pertanyaan Bapak Doni, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Bapak? Oke, saya rasa sudah terjawab pertanyaannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa karena keterbatasan waktu dan juga di sini kita sudah tiba di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu, di kolom chat sudah terdapat absensi, jadi jika Bapak Ibu ada yang belum absen, boleh tolong absen, di mana admin kami sudah mengirimkan linknya. Dan nantinya akan mengirimkan sertifikat dari absensi rekapan yang sudah Bapak Ibu isi pada hari ini. Dan terima kasih kepada Mas Jingga atas pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian. Dan dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi kembali link absensi. Saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali reminder untuk mengisi link absensi di mana sertifikat kita akan dikirimkan melalui data dari Bapak Ibu yang sudah mengirimkan absensi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan melakukan sesi dokumentasi dan dimohon untuk Bapak Ibu agar bisa open terlebih dahulu dan open cam. Baik, saya sudah melihat di sini banyak sekali saudara-saudara yang sudah open cam. Di sini ada Ibu Jihan, ada Ibu Wulan, ada Mas Doni, ada Mbak Nirmala, ada Mbak Lia. Kepada Bapak Ibu yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Oke, di sini hadir kembali Bapak Kurnia. Boleh saudara yang lain, Bapak Ibu sekalian. Dimohon untuk on cam, di mana kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Baik, terima kasih. Pada hitungan ketiga, di sini admin akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, untuk slide pertama, saya pandu 1, 2, 3. Oke, baik. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Terima Baiklah, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas, di mana kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari ini, yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa follow channel Apeknas di WhatsApp, dan di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, serta peluang bisnis, regulasi, dan juga event terkini. Demikian rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta dan partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh meninggalkan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Jangan lupa follow channel WhatsApp kami ya, Bapak Ibu sekalian, agar mendapat info update terbaru. Terima kasih. Recording stopped.